Muqaddimah Jazariyah karya Al-Imam Ibnu Jazari rahimahullahu taala. Dan alhamdulillah kita sudah sampai pada bab pertemuan dua huruf. Ini hanya dua bait saja yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Jazari. Wa awwalai mithlin wa jinsin insakan adghim ka qurrabi wa balla wa abin fi yaumi ma'qalu wa hum wa qul na'am sabbihhu la tuzigh quluba faltaqam. Kalau antum ingin secara detail ya yang lebih lengkap daripada apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Jazari, maka antum bisa merujuk kembali ke Tuhfatul Atfal pada fil mithlaini wal mutaqaribaini wal mutajanisain. Ya, di situ terkait dengan mithlain, mutajanisain dan mutaqaribain. Yang beliau sampaikan di sini sebenarnya hanya catatan saja. Catatan saja. Kita akan jelaskan nanti insyaallah. Kita berikan pendahuluan dulu bahwa huruf hijaiyah ketika mereka bertemu secara tulisan, bukan secara lafaz ya, secara tulisan. Ketika bertemu secara tulisan, maka ada 18 macam pertemuan. Jadi kalau antara satu huruf dengan huruf lain secara tulisan, maka ada 18 pertemuan. Kalau secara lafaz itu misalkan nun ketemu nun pada kata ana nadhir, itu secara lafaz. Nun ketemu nun kan? Tapi masih diselingi dengan alif yang tidak terbaca. Maka bukan ini yang dimaksud. Kalau ini ketemunya dari segi lafaz. Ana nadhir. Baik. Yang kita bahas adalah tulisan. Betul-betul secara tertulis bertemu. Berkata Syekh Ibrahim As-Samanudi rahimahullah ta'ala dalam Tuhfah Samanudiyah, in yajtami harfani khattan fahuma hayyun, ha 8, ya 10, hayyun ala dhahiri fima qusima. Jika ada dua huruf yang secara tulisan bertemu, maka jumlahnya ada 18 pertemuan. Ini hisabul jummal ya, abjad, hawaz, hutti, kalamun. Selesaikan dulu untuk satuan. Abjad 1, 2, 3, 4. Hawaz 5, 6, 7. Hutti, ha 8, ta 9, ya 10. Berarti hayyun, ha itu 8, sedangkan ya adalah 10. Totalnya 18 pertemuan. Maksud dari 18 pertemuan itu adalah 4 pertemuan ditinjau dari makhraj dan sifatnya. Ada mithlain atau mutamathilain, ada mutajanisain, ada mutaqaribain, ada mutabaidain. Antum perhatikan di sini, mutamathilain itu sama makhrajnya sama sifatnya. Sama makhraj sama sifat. Nun dengan nun, mim dengan mim, ba dengan ba, ta dengan ta, sama makhraj sama sifat. Kemudian mutajanisain ini belum pembahasan idghamnya ya, belum ya. Nama pertemuan hurufnya ini. Kalau mutajanisain dua huruf yang sama makhraj beda sifat. Contohnya ta dal ta, dha dzal fa, waw ba mim, ini mutajanisain. Hamzah ha ain ha ghain kha, mutajanisain. Kemudian mutaqaribain, berdekatan makhraj maupun sifatnya. Nanti ada yang berdekatan makhrajnya, ada yang berdekatan sifatnya. Kemudian ada mutabaidain. Mutabaidain itu berjauhan. Yang pertama mutamathilain pasti idgham. Ini pasti. Baik, mutamathilain pasti idgham. Sama makhraj sama sifat pasti idgham. Mutajanisain dan mutaqaribain dua ini biasanya idgham. Jadi biasanya. Sedangkan mutabaidain ini pasti izhar. Jelas ya? Jadi mutabaidain izhar. Mutaqaribain berdekatan makhraj maupun sifatnya, sedangkan mutabaidain berjauhan makhraj maupun sifatnya. Seperti nun di ujung lidah dengan ha di tenggorokan paling bawah. Ini kan berjauhan. Maka hukumnya apa? Izhar. Ini rumusnya ya. Jadi mutamathilain pasti idgham, mutajanisain dan mutaqaribain biasanya
idgham biasanya. Tinggal nanti dilihat sesuai riwayat. Kenapa diidghamkan? Ya sesuai riwayat seperti itu. Baik. Ada kasus mutajanisain dan mutaqaribain yang tidak diidghamkan. Kenapa? Karena dari sananya begitu. Secara riwayat memang dalam riwayat ini dibaca idhar. Kalau di riwayat lain misalkan dalam riwayat As-Susi misalkan dibaca idgham. Maka sesuai riwayat, patokannya riwayat. Kemudian untuk mutaba'idain pasti idhar. Demikian. Sama seperti nun ketemu ya, nun ketemu waw, kalau dalam satu kata dibaca izhar. Kenapa? Secara riwayat begitu. Atau nun wal qalami, yasin wal qur'ani. Kenapa itu dibaca dengan izhar? Padahal harusnya nun sukun ketemu dengan waw. Ya dari sananya begitu, secara riwayat begitu. Baik, jadi sudah ada 4, mutamatsilain, mutajadisain, mutaqaribain, mutaba'idain. Ditambah 3, berarti 4 kali 3 12. 4 kali 3 sama dengan 12. Totalnya 12. Ini berdasarkan harakatnya. Jadi pertemuan huruf berdasarkan harakatnya ada kabir, berharakat ketemu berharakat, shagir, sukun, ketemu berharakat. Ini berharakat mau fathah kasrah dhammah sama saja ya. Fathah ini hanya perwakilan saja ini. Kemudian mutlak adalah berharakat plus sukun. Kebalikan daripada shagir, itu mutlak. Jelas sampai sini? Jadi ini pertemuan huruf berdasarkan harakatnya. Ada kabir, berharakat ketemu berharakat. Ada shagir, sukun ketemu harakat. Dan ada mutlak, harakat ketemu sukun. Totalnya semuanya berapa? 18. Nah ini totalnya ini. Mutamatsilain shagir, mutamatsilain kabir, mutamatsilain mutlak. Mutajanisain shagir, mutajanisain kabir, mutajanisain mutlak. Mutaqaribain shagir, mutaqaribain kabir, mutaqaribain mutlak. Nah, untuk mutaqaribain ini tadi bukan 4 kali 2 ini. Ana salah ini. 4 kali 3 ini salah. Maksudnya adalah mutaqaribain dibagi menjadi 3 di sini. Jadi kan di sini tadi baru 4 ya. Ini 4, di sini 3. Harusnya kalau dikali 12. Kita 18. Karena ada tambahan. Mutaqaribain itu ada yang mutaqaribain taqarrubnya makhrajnya saja, ada yang taqarrubnya adalah sifatnya saja, ada yang taqarrubnya adalah makhraj plus sifat. Maka mutaqaribain dibagi menjadi 3 kelompok. Kalau mutamatsilain 1, mutamatsilain shagir, mutamatsilain kabir, mutamatsilain mutlak. Mutajanisain 1 saja, mutajanisain shagir, mutajanisain kabir, mutajanisain mutlak. Sedangkan mutaqaribain dibagi menjadi 3 kelompok. Mutaqaribain yang makhrajan secara makhraj, ada mutaqaribain yang sifatan secara sifat, ada yang mutaqaribain makhrajan wa sifatan. Yang berdekatan ada secara makhraj maupun sifatnya sekaligus. Ini ada yang shagir, kabir, mutlak. Nah, kemudian terakhir mutaba'idain shagir, mutaba'idain kabir, mutaba'idain mutlak. Totalnya 18. Jelas sampai sini insyaallah. Ini contoh-contohnya. Contoh mutamatsilain shagir, rabihat tijaratuhum. Kemudian yang mutamatsilain kabir, qila lahum, la berharakat. Yang mutlak tatlu, berharakat ketemu sukun. Tatlu, berharakat ketemu sukun. Mutajanisain uttum, dal dan ta. Yang pertama sukun, kedua berharakat, shagir. Yang kabir fil masajidi tilka, di ti, berharakat. Yang mutlak afatautuma'una, tak berharakat, toknya sukun. Jelas sampai sini? Dan seterusnya. Jadi untuk yang berdekatan makhraj dan sifatnya, lam dan ra, lam dan nun, ini berdekatan makhraj dan sifatnya. Sedangkan untuk yang berdekatan makhrajnya saja, dal dan sin, adada sinin, dal dan sin. Untuk yang berdekatan sifatnya saja, yaitu sin dan shin, ra'su syaiba, washta'ala ar-rash syaiba. Nanti di riwayat As-Susi diidghamkan itu. Kenapa? Mutaqaribain sifatan, secara sifat. Adapun yang berjauhan makhraj dan sifatnya. Yang shagir seperti an'amta, yang kabir seperti al-falaq, fa dan lam. Ini berjauhan.
fa di sini, lam di ujung. Kemudian mutlak, yang pertama sukun, yang pertama berharakat, yang kedua sukun. Qul a'udzu. Paham ya? Nah, kita langsung masuk ke sini. Bait ke-50. Kita baca wa awwalai mithlin wa jinsin insakan adghim ka qurrabbi wa balla. Seret sampai sini. Wa awwalai mithlin wa jinsin. Di sini beliau membahas tentang mithlain dan juga mutajanisain sekaligus. Beliau membahas tentang mithlain dan mutajanisain sekaligus. Ada mithlain dan mutajanisain. Wa awwalai mithlin wa jinsin. Kalau ada pertemuan mithlain dan pertemuan mutajanisain, maka awwalai, huruf pertamanya ada ghim, masukkan ke huruf berikutnya. Ulangi. Kalau ada pertemuan dua huruf, baik itu yang mithlain maupun yang mutajanisain, maka huruf pertamanya masukkan, idghamkan. Berarti hukum untuk mithlain dan mutajanisain apa? Idgham. Wa awwalai mithlain wa jinsin. Sudah selesai. Yang menarik adalah insakan jika sukun yang pertamanya. Jika pertamanya sukun. Ini pada riwayat Hafs dan Asim, dan ini termasuk idgham shaghir karena pertamanya apa? Sukun. Yang menariknya di sini adalah ka qurrabbi. Perhatikan. Lam sukun ketemu ra. Lam sukun ketemu ra. Menurut pendapatnya Al-Imam Ibnul Jazari, harusnya ini mutaqaribain, benar enggak? Karena lam punya makhrajnya sendiri, ra punya makhrajnya sendiri, nun punya makhrajnya sendiri. Ini menurut Al-Imam Ibnul Jazari. Ada 17 makhraj kan? Yang berpendapat 17 dan 16 makhraj, harusnya kasus ka qurrabbi, qurrabbi lam ketemu ra, ini apa? Mutaqaribain. Maka ini ikhtisaran, untuk meringkas. Walaupun beliau memerintahkan untuk mengidghamkan mithlain dan mutajanisain, lah kok contohnya adalah mutaqaribain. Nah, ini meringkas saja. Baik itu mithlain, mutajanisain, mutaqaribain, kalau huruf pertamanya sukun, maka huruf pertama masukkan ke huruf berikutnya. Contohnya qurrabbi, ini contoh untuk mutaqaribain. Balla, contoh untuk mithlain. Adapun mutajanisain tidak beliau berikan contoh di sini. Mafhum ya, insyaallah ya. Baik, sudah clear. Jadi hukumnya adalah idgham, idgham mithlain, mutajanisain, mutaqaribain. Sudah selesai. Nah, kita bahas secara rinci. Beliau hanya ringkas sekali seperti ini. Kita bahas secara rinci. Yang mithlain dulu. Mithlain adalah pertemuan dua huruf yang sama makhraj sama sifat dan hukumnya pasti idgham. Catatan. Yang pertama, tidak berlaku sifat qalqalah dan hamas pada huruf yang diidghamkan. Jadi kalau sudah diidghamkan, hamas dan qalqalah tidak berlaku lagi. Contoh, wal yaktub bainakum. Perhatikan di sini. Wal yaktub bainakum. Ini qalqalah harusnya wal yaktub bainakum. Maka qalqalah tidak berlaku karena sudah diidghamkan. Kemudian fama rabihat tijaratuhum. Harusnya fama rabihat ada hamasnya, tapi karena sudah diidghamkan maka tidak berlaku qalqalah dan idgham pada huruf yang diidghamkan, huruf pertama. Paham ya? Ini catatan pertama. Kemudian berikutnya, apabila ada nun ketemu dengan nun sukun ketemu dengan nun, dan mim sukun ketemu dengan mim, maka panjangkan gunnahnya. Karena ini berlaku apa? Idgham bi gunnah dan idgham mithlain shaghir atau idgham mimi. Panjangkan gunnahnya khusus. Lanjut. Catatan berikutnya. Tidak berlaku idgham pada ya maddiyah. Ya maddiyah itu apa? Ya sukun sebelumnya kasrah bertemu dengan ya ghairul maddiyah, ya yiyu, maupun waw maddiyah bertemu dengan waw ghairul maddiyah. Enggak berlaku idgham. Kenapa tidak berlaku idgham? Jangan terkecoh dengan sama-sama hurufnya. Fi yaumin alladzi waswisu. Baik.
Isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullah. Jangan terkecoh dengan samanya bentuk hurufnya. Ini tidak berlaku idgham, kenapa? Beda makhraj. Ya maddiyah dan waw maddiyah makhrajnya di al-jawf, sedangkan ya ghairul maddiyah di wasatul lisan, waw ghairul maddiyah di asyafatain. Maka beda makhraj. Mafhum ya? Baik. Itulah yang beliau jelaskan pada kata wa abin fi yaumi ma'qalu wa hum. Fi yaumi ma'qalu wa hum. Itu catatan itu. Wa abin, dan izharkanlah, jelaskanlah. Fi yaumin, ya maddiyah ketemu dengan ya ghairul maddiyah. Qalu wa hum, waw maddiyah ketemu waw ghairul maddiyah. Maka ini tidak dibaca dengan idgham. Dibacanya dengan ibanah, dengan izhar, dengan jelas. Kenapa? Karena beda makhraj. Jadi ini catatan ini sebenarnya. Mafhum sampai sini insyaallah? Baik, kita kembali. Sudah selesai untuk mutamatsilain. Tadi sudah kita berikan catatan-catatannya. Sekarang kepada yang mutajanisain. Ini penting. Mutajanisain pertemuan dua huruf sama makhrajnya, beda sifatnya. Hanya saja tidak setiap mutajanisain itu diidghamkan. Tidak setiap mutajanisain diidghamkan. Yang diidghamkan hanya beberapa kelompok saja. Kenapa alasannya? Seperti itulah datangnya riwayat. Dari sananya begitu. Secara riwayat seperti itu. Kalau cuman ngomongin mutajanisain, hamzah ha mutajanisain, ain ha mutajanisain, ghain kha mutajanisain, jim shin ya mutajanisain, ta dal ta sad zai sin dha dal tha waw ba mim, semua itu mutajanisain. Tapi pada riwayat Hafs an Asim, kasus mutajanisain hanya berkutat pada 3 kelompok saja, yaitu kelompoknya ta dal ta, dha dal tha, dan ba mim. Hafal ya, hafalkan sama-sama. Ta dal ta, dha dal tha, ba mim. Wawunya nggak usah dihitung, ba mim. Nah, cara ngafalnya mudah. Ta dal ta 4 poin, dha dal tha 2 poin, ba mim 1 poin. Jadi makin turun, 4 2 1, totalnya 7. Nanti bisa lihat sini. Jadi ada 7 poin untuk idgham mutajanisain pada riwayat Hafs an Asim. 1 sampai 4 untuk kelompoknya ta dal ta, 5 dan 6 adalah dha dzal tha, sedangkan ke-7 ini adalah ba ketemu mim, ba mim. Gampang insyaallah. Sudah selesai ya. Jadi kenapa yang lain tidak ada shad zaisin atau jim shin ya atau hamzah dengan ain atau hamzah dengan ha, maksudnya ain dengan ha? Karena memang bisa jadi tidak ada contohnya dalam Al-Qur'an. Tidak ada kasusnya dalam Al-Qur'an. Atau ada sebenarnya kasusnya tetapi secara riwayat tidak diidghamkan. Secara riwayat tidak diidghamkan. Contoh mim sukun ketemu waw, mutajanisain bukan itu? Mim sukun ketemu waw. Hum wa azwajuhum, mutajanisain kan? Apakah diidghamkan? Tidak. Izhar syafawi, izhar justru. Mim sukun ketemu ba, apakah diidghamkan? Tidak. Diikhfakan dia, ikhfa syafawi. Beda kalau dibalik, ba sukun ketemu mim baru idgham. Kenapa beda? Dari sananya begitu. Baik, kita hafalkan sekarang. Hafalkan dari yang lemah kepada yang lumayan kepada yang kuat. Hafalkan ya. Ta ketemu dal. Dibalik, dal ketemu ta. Ta ketemu to. Dibalik, to ketemu ta. Seret, sudah hafal? Ta ke dal, balik, dal ke ta. Ta ke to, balik, to ke ta. Sudah hafal? Hafal ya? Ta ke dal, balik, dal ke ta. Ta ke to, dari lemah ke yang kuat, dibalik, to ke ta. Sudah selesai. Contoh-contohnya sebagaimana yang kita sebutkan. Khusus untuk to ke ta, maka berlaku idgham naqis. Jelaskan idbaknya dulu. Basalta ahadtu. Kita sudah jelaskan. Poin ke-5 dan 6, dha dzal tha. Gampang hafalinya.
dari yang lemah ke yang lumayan, kemudian ke yang kuat. Sa ke dzal, lanjut dzal ke dha. Hafal kan? Sa ke dzal, lanjut dzal ke dha. Sa kan yang lemah nih, ke dzal. Dzal ke dha. Sudah selesai. Sa ke dzal, contohnya yalhas dzalik. Satu itu aja. Kalau mau disambung yalhaz dzalik dengan apa? Idgham. Idgham mutajanisain. Untuk riwayat Hafs an Asim jalur Syatibiyah dibaca dengan apa? Idgham. Adapun untuk jalur Thayyibah maka dibaca dengan idgham ataupun izhar. Ada yang baca dengan yalhaz dzalik idgham, ada pula yang baca dengan yalhas. Has sa-nya jelas. Yalhas dzalik. Adapun untuk dzal qadha maka kasusnya dalam Al-Qur'an hanya dua saja. Idzalamu dan idzalamtum. Wadzalu idzalamu zalamtum laisa fil Qur'ani ghairuhuma famudaghamani. Idzalamu walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka dan idzalamtum wa la yanfa'akumul yawma idzalamtum annakum fil 'adzabi mushtarikun. Hanya dua ini saja. Jelas? Terakhir ba ke mim kasusnya satu saja, yaitu pada ya bunayyarkam ma'ana. Ya bunayyarkam ma'ana. Riwayat Hafs an Asim jalur Syatibiyah membaca dengan idgham. Sedangkan jalur Thayyibah ada yang baca dengan idgham maupun izhar. Kalau yang idgham berarti sama ya bunayyarkam ma'ana. Kalau yang izhar berarti ya bunayyarkab ma'ana. Baik, sudah selesai. Anda berikan catatan di situ. Antum bisa baca sendiri nanti. Sekarang kepada idgham mutaqaribain. Pada riwayat Hafs an Asim idgham mutaqaribain hanya pada 4 poin ini saja. Sebagian menganggap 2 poin saja. Qaf ke kaf, lam ke ra. Qaf ke kaf satu kasus yaitu di surah Al-Mursalat ayat ke-20. Alam nakhluqukum mimma immahin. Dan ini termasuk idgham kamil. Dari segi kesempurnaannya termasuk idgham kamil. Kemudian lam ke ra wa qur rabbi zidni ilma. Wa qur rabbi zidni ilma. Bar rafa'ahu Allahu ilaih. Contoh lain, bar rafa'ahu Allahu ilaih. Baik. Poin ketiga adalah alif lam, lam ta'rif, lam sukun pada alif lam bertemu dengan 13 huruf idgham syamsi. 13 huruf. Kenapa 13? Kan biasanya 14 kan? Lam tidak termasuk karena kalau lam ketemu lam mislain. Jelas ya? Jadi kasus idgham syamsi lam ta'rif ketemu dengan 13 huruf idgham syamsi selain lam maka dibaca idgham dan secara makhraj maupun sifatnya adalah idgham mutaqaribain, berdekatan. Yang terakhir nun sukun ketemu dengan 5 huruf idgham yarmulu. Mulu. Ya ra mim lam waw. Nun tidak termasuk karena kalau nun ketemu nun maka mislain. Jelas ini? Sudah selesai. Baik. Nah, untuk kasus alam nakhluqukum ini kita sudah jelaskan tadi yang lebih tepat adalah idgham kamil. Apa tandanya? Huruf keduanya bertasydid. Tandanya bertasydid. Berkata Syekh Ibrahim As-Samanudi dalam Tuhfah Samanudiyah, walazim min qurbi nidghamun binakhluqukum yatim. Walazim dan harus dibaca dengan idgham dikarenakan taqarrub, berdekatan. Pada kata nakhluqukum qaf ketemu kaf. Yatim maksudnya idghamnya tamam, yaitu kamil. Idghamnya sempurna. Alhamdulillah sudah selesai untuk idgham mutaqaribain. Sekarang kita kepada catatan ini tadi. Kita baca. Wa abin
fi yaumi ma'qalu wa hum wa qul na'am sabbihhu la tuzigh quluba faltaqam. Perhatikan. Dan jelaskanlah fi yaumi dan juga qalu wa hum. Kenapa? Karena huruf pertamanya huruf mat, beda makhraj. Kemudian qul na'am harus dijelaskan walaupun lam dan nun ini berdekatan, bahkan kalau menurut yang 14 makhraj itu sama makhrajnya, tapi ini lam pada fiil ketemu nun dibaca idhar. Jadi jelaskan coba. Qul na'am anzalna arsalna adlalna waja'alna. Ini contoh-contoh yang lamnya harus dijelaskan. Lam sukun pada fi'il ketemu nun. Sabbihhu, ha ketemu ha. Bukan sabbihhu, ha, bukan juga sabbihhu, tapi sabbihhu. Sabbihhu. Bedakan. La tuzigh quluba, bukan la tuzigh quluba. Jangan dibaca dengan qaf. Jadi idgham. La tuzigh qulubana. Salah. La tuzigh rakhawah. La tuzigh qulubana. Kemudian faltaqamahul hutu. Lam sukun di sini bukan lam ta'rif, tapi lam fi'il. Iltaqama yaltaqimu. Ada 3 kata dalam Al-Quran yang terkadang dikira itu adalah lam ta'rif, padahal itu adalah lam fi'il. Faltaqamahul hut, surah As-Saffat. Wal taffatis saqu bis-saq, surat apa ini? Al-Qiyamah. Dan juga apa? Wa ma anzalna 'ala abdina yaumal furqani yaumal taqal jam'an. Nah, iltaqama, iltaffa dan iltaqa ini fi'il. Jangan terkecoh. Ini alif lam ketemu tak kok enggak diidghamkan, gitu loh. Harusnya kan at-taubah, ya enggak? At-taubah harusnya idgham itu. Lam syamsiyah itu kan. Ini bukan lam ta'rif, tapi ini lam fi'il. Dari kata iltaqama yaltaqimu, dari kata iltaffa, dari kata iltaqa. Jadi ini fi'il. Sehingga lamnya dibaca apa? Jelas. Sudah selesai, alhamdulillah. Lanjut sekarang babud dhadi wadh-dha. Kita baca. Wadh-dhada bistitalatin wa makhraji. Mayyiz minadh-dha'i. Mayyiz minadh-dha'i. Wadh-dhada dan huruf dhad bistitalatin dengan sifat istitalahnya. Ini satu. Bedanya yang pertama dhad punya sifat istitalah, dha tidak. Wa makhraji dan juga dengan makhrajnya. 2. Jadi perbedaannya ada 2. Sifat istitalah bagi dhad dan makhraj. Makhrajnya dhad tepi lidah, makhrajnya dha di ujung lidah. Mayyiz berarti wadh-dhada di sini kedudukannya sebagai apa ini? Kenapa fathah? Maf'ul muqaddam. Ya. Mayyizid-dhada, bedakan huruf dhad. Minadh-dha'i dari huruf dha. Dari segi apanya? Bistitalatin, dari segi sifat istitalahnya, wa makhraji dan makhrajnya. Baik. Antum bisa lihat sini perbedaannya ada 2, makhraj dan sifat. Makhrajnya huruf dhad di tepi lidah, makhrajnya huruf dha di ujung lidah. Dhad memiliki sifat istitalah, sedangkan dha tidak memiliki sifat istitalah. Selesai. Intinya itu. Dhad dan dha jangan ketukar. Berikutnya beliau menyebutkan beberapa kata yang semua ini menggunakan huruf dhad. Afan. Yang semua ini menggunakan huruf dha maksudnya. Afan. Jadi beliau menyebutkan beberapa kata yang menggunakan huruf dha, wa kulluha taji, dan masing-masingnya yaitu yang menggunakan huruf dha datang, taji'u asalnya. Ini huruf dha semua. Ya. Jadi ini menggunakan huruf dha. Jangan sampai dibaca dhad. Kita baca wa kulluha taji
fi adh-dha'ni dhillu adh-dhuhri 'udhmul hifdhi aikid wa anzir 'azma dhahril lafzi. Dan seluruhan, maksudnya kulluha di sini adalah dhaun. Dan keseluruhan kata-kata yang menggunakan huruf dha datang. Nih, berikutnya seluruh huruf dha ini ya. Sudah Anda terjemahkan di situ. Pada kata fi dha'ni, adh-dha'n, dhillu, adh-dhuhr, 'udhmu, al-hifdhi, aikid, anzir, 'azma dhahril lafzi. Sudah. Antum bisa lihat dan baca sendiri aja. Ini semuanya intinya pakai dha. Apa maknanya dan ada berapa tempat itu antum bisa baca sendiri. Baik. Ana akan berikan catatan aja pada yang penting. Sedangkan ini insyaallah antum bisa faham. Yang penting hafal matanya, paham insyaallah. Kalau semuanya ada kata-kata ini, oh berarti dengan huruf dha itu. Lanjut. Zahir ladha syuwadhu kadh min dhalama Ughlud dhalama dhufrin intadhir dhama. Kata zahir ladha syuwadhu kadh min dhalama Ughlud dhalama dhufrin intadhir dhama. Makna dan keberadaannya dan ada berapanya. Subhanallah bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Ya, yang penting ini pakai dha. Semuanya ini dengan dha. Lanjut, halaman 191. Adhfara dhannan kaifa ja wa'idh siwa idhina dhalla an-nahli zukhrufin sawa. Adhfara, kemudian kata adhfara. Dhannan kaifaja, kata dhannan bagaimanapun dia datang dengan berbagai bentuk perubahannya, maksudnya dengan segala tasrifannya, mau dhanna, yadhunnu, yadhunnuna, tadhunnu, dhannan, pokoknya dengan segala bentuk perubahannya. Kaifaja, kaifajaa. Wa'idh siwa, kemudian idh ini artinya adalah ya'idhu, artinya adalah menasihati. Ya'idhu. Siwa selain atau kecuali idhina. Idhin ini pada surah Al-Hijr ayat 91. Alladzina ja'alul Qur'ana idhin, yaitu orang-orang yang menjadikan Al-Qur'an itu suatu yang muqassam, yang terbagi-bagi. Yang terbagi-bagi itu di sini maksudnya sebagian diimani, sebagian tidak diimani. Itu salah satu penafsirannya. Idhin, sebagian dipercaya, sebagian tidak. Nah, ini cocok sesuai hawa nafsu, ambil. Ini enggak, ya udah jangan percaya, enggak usah diambil. Ini contoh. Baik, maka kata idhin pada surah Al-Hijr ayat 91 itu menggunakan huruf dhad. Jelas ya? Tapi kalau ya'idhu ini ada 25. Mau'idhah lima ta'idhuna ini dengan dha itu. Artinya apa? Pengajaran, mau'idhah atau nasihat. Kemudian dhalla an-nahli zukhrufin sawa. Kata dhalla pada surah An-Nahl dan surah Az-Zukhruf sawa, sama. Yaitu apa? Wa idza busyira ahaduhum bil untha, surah An-Nahl, dhalla wajhuhu muswadda. Kalau surah Az-Zukhruf, wa idza busyira ahaduhum bima daraba lirrahmani mathalan dhalla wajhuhu muswadda. Sama-sama ada dhalla wajhuhu muswadda, sama. Lanjut. Nah, kata dhalla itu ada 9 tempat nanti. Untuk 2 tempat sebagaimana disebutkan, kemudian sisanya ada 7 tempat. Dan 7 tempat ini ada di bait berikutnya. Apa saja itu? Kalau dhalla tadi di surah An-Nahl dan Zukhruf, sekarang dhalta. Kita baca, wa dhalta dhaltum wa birumin dhallu kal hijri dhallat syu'arana dhallu yadhlalna. Seret sampai sini. Dhalta pada surah Thaha, dhalta alaihi akifa. Dhaltum surah Al-Waqi'ah. Dhallu surah Ar-Rum dan surah Al-Hijr.
Antum bisa baca di sini. Jadi dhallu ini ada di surah Ar-Rum dan surah Al-Hijr, kal hijri. Dhallu pada surah Ar-Rum, begitu juga pada surah Al-Hijr. Ada dua. Dhallat syu'ara nadhallu. Dhallat dan juga nadhallu ada di surah Asy-Syu'ara. Yang pertama nadhallu, fa nadhallu laha 'akifin. Kemudian yang dhallat dulu. Dhallat pada surah Asy-Syu'ara, fa dhallat a'naquhum laha khadi'in. Kemudian nadhallu pada ayat 71, fa nadhallu laha 'akifin. Yadhlalna juga di surah Asy-Syu'ara. Jadi semuanya ini dhalta, nadhallu, yadhlalna, tiga ini ada di surah Asy-Syu'ara. Jelas ya? Selesai. Lanjut. Mahdhuran ma'al muhtadhiri wa kunta faddan wa jami'an nadhari. Jami'an pakai fathah saja. Illa biwailun hal wa ula nadhirah. Berikutnya mahdhuran, surah Al-Isra. Wa ma kana 'ata'u rabbika mahdhura. Ma'al muhtadhir, muhtadhir kahashimil muhtadhir, surah Al-Qamar. Wa kunta faddan walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Wa jami'an nadhari, dan semua penyebutan an-nadhar yang artinya melihat, nadhara, yanzuru, tanzuruna, kemudian nadhirah dan lain sebagainya. Illa biwailun hal wa ula nadhirah, kecuali pada surah yang diawali dengan wail, yaitu surah Al-Mutaffifin. Wujuhu yawma idzin ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Nadrah pakai dhat itu. Jadi kecuali yang ada di surah Al-Mutaffifin pakai nadrah, pakai dhat. Nadrah, berseri-seri, bercahaya karena bahagia. Hal ata 'alal insan, surah Al-Insan, wujuhu yawma idzin nadhirah, berseri-seri. Wa ula nadhirah. Hal ini maksudnya bukan itu Al-Qiyamah. Hal itu surah Al-Insan ada pada apa itu? Bisa cepat ngasih ayatnya? Sama nadratan na'im juga, yusqawna min rahiqin mahtum. Apa awal ayatnya? Bukan itu soal mutafifin tadi, ta'rifu wujuh nadratan na'im. Surah Al-Insan ada di sini. Apa surah Al-Insan? Ini. Maksud daripada hal adalah surah Al-Insan. Ayatnya Anda enggak tulis di sini. Ada yang dapat langsung ayatnya? Ini kalau sambil ngomong kadang ngeblank. Jadi kalau fokus dapat langsung. Apa ayatnya? Ada yang sudah dapat? Allahu Akbar. Surah Al-Insan. Illa biwailun hal. Fawaqahumullahu. Naam, itu Ustaz. Jazakumullahu khairan. Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaumi wa laqahum nadratan wa surura. Ayat ke-11. Jazakumullahu khairan Ustaz Zamzami. Nadrah di situ pakai dhat, berseri-seri. Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum wa laqahum nadratan wa surura. Maka Allah Subhanahu wa taala lindungi mereka dari kesusahan pada hari tersebut, dan Allah berikan kepada mereka keceriaan dan kegembiraan. Nadratan, keceriaan, wajah yang ceria. Wa surura, dan juga kesenangan atau kebahagiaan. Baik, jadi itu ayatnya ya. Nanti Anda tambahkan insyaallah. Ini terlewat ini. Al-Insan ayat 11. Nadratan wa surura. Nah. Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaumi wa laqahum nadratan wa surura. Ini yang hal. Wa ula nadhirah di surah Al-Qiyamah. Karena ada nadhirah yang pertamanya pakai dhat gitu. Wujuhu yauma idzin nadhirah pakai dhat itu. Yang kedua baru pakai dha.
ila rabbiha nadhirah. Baik, ini terkait dengan nazar. Nazar melihat, kecuali di 3 tempat, yaitu di surah Al-Mutaffifin, apa tadi? Ta'rifu fi wujihim nadratan na'im, kemudian surah Al-Insan, fawaqahumullahu syarra dzalikal yaumi wa laqahum nadratan wa surura, dan surah Al-Qiyamah. Jadi nadhirah yang pertama pakai dhad. Lanjut. Wal ghaidhu lar-ra'du wa hudun qasirah. Silakan. Wal haddu lal haddu 'ala at-ta'ami wa fi dhaninil khilafu sami. Tambahin nun situ. Terlewat itu. Wa fi dhaninil khilafu sami. Wal ghaidhu, kemudian kata al ghaidh, amarah. Lar-ra'du, kecuali yang di surah Ar-Ra'd. Apa itu? Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu untha wa ma taghidul arham wa ma tazdad. Taghidul arham tanqus, berkurang. Wa ma tazdad, dan yang bertambah. Jadi ada janin yang belum 9 bulan sudah lahir prematur, ada yang lebih dari 9 bulan, entah itu 10 bulan mungkin atau 11 bulan mungkin. Baik. Jadi taghidu di situ bukan amarah tapi tanqusu, berkurang. Surah Ar-Ra'd itu. Wa Hudun, dan surah Hud, yaitu waghidal ma'u wa qudiyal amru wastawat 'alal judi. Wa qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidal ma' ay wa naqasal ma'. Berkurang air, sudah surut. Wa qudiyal amr, selesai urusan. Wastawat 'alal judi. Qasirah. Nah, ini perlu. Qasirah artinya apa? Untuk bisa lihat di catatan kaki. Maksudnya adalah terbatas. Yaitu hanya di 2 tempat ini saja yang tertulis dengan huruf dhad. Kemudian wal hadzu, al hadzu artinya nasib, yaitu bagian. Lil dzakari mithlu hadzil unthayain. Lal haddu 'ala ta'ami, kecuali kata al haddu yang ketemu dengan 'ala ta'am. Wala tahadduna 'ala ta'amil miskin, atau wala yahuddu 'ala ta'amil miskin. Surah Al-Fajr, wala tahadduna 'ala ta'amil miskin. Surah Al-Ma'un, wala yahuddu 'ala ta'amil miskin. Haddu yahuddu itu maksudnya adalah al-hathu bil quwah, yaitu mendorong dengan kuat, memotivasi dengan benar-benar. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin, tidak mengajak, memotivasi orang lain untuk memberi makan orang miskin. Wa fi dhaninil khilafu sami. Adapun pada kata wa ma huwa 'alal ghaibi bi dhanin, surah apa itu? At-Takwir. Wa ma huwa 'alal ghaibi bi dhanin. Al khilafu sami, ay khilafun zahir, nampak atau tinggi. Khilafnya nampak, khilafnya apa namanya, tinggi, nampak, maksudnya ya masyhur. Baik. Bagaimana ini? Nah, maksudnya adalah di dalam ilmu qiraat, sebagian imam qiraat membaca bidhanin, sebagiannya membaca dengan bidhanin. Kita Hafiz an Asim membaca dengan apa? Bidhanin, pakai dhad kan? Sedangkan qiraah Ibnu Katsir sendiri, Ibnu Katsir membaca dengan bidhanin. Bidhanin pakai dhad artinya bakhil, pelit. Nabi bukanlah seorang yang bakhil, seorang yang pelit untuk membagikan perkara yang gaib. Maksudnya wahyu ini perkara gaib. Kalau dapat wahyu, Nabi pasti sampaikan. Enggak mungkin Nabi sembunyikan. Nabi pelit untuk membagi perkara gaib, enggak mungkin. Pasti sampaikan. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama balaghta risalata. Adapun bidhanin pakai dha, itu artinya muttaham bil kadzib. Nabi bukan seorang yang berdusta. Tertuduh berdusta artinya bukan pendusta. Perkara gaib beliau kemudian mengada-ngada, enggak mungkin. Ini wahyu dari Allah, benar. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Baik, itu tadi terkait dengan bidhanin. Antum bisa tambahkan tadi ya. Qiraah siapa? Jumhur membaca bidhanin. Ibnu Katsir nih. Antum catat saja Ibnu Katsir, karena belum tulis di sini. Membaca dengan bidhanin. Bidhanin artinya dusta. Bidhanin pakai dhad artinya bakhil. Ini jumhur. Jumhur imam qiraat membaca dengan bidhanin. Lanjut.
Wa in talaqayal bayanu lazimu an qadha dhahraka ya'addu adh-dhalimu. Harusnya dikasih merah ini biar jelas. An qadha dhahraka ya'addu adh-dhalim wa turra ma' wa'adta ma' afadtum wa saffiha jibahuhum 'alaihim. Wa in talaqaya, dan jika keduanya, maksudnya siapa ini? Pembahasan siapa tadi? Dhad dan dha. Jadi memang kalau ada dhad dan dha itu saling bertemu, al bayanu lazimu, maka harus dibaca jelas. Dhad jelas, dha jelas. Ini juga bisa berarti pula huruf yang berdekatan makhrajnya atau berdekatan sifatnya, karena nanti beliau mencontohkan antara dhad plus ta, antara dha plus ta. Ini kan berdekatan antara dhad plus ta. Baik. Jadi ini berdekatan. Kalau memang ada huruf-huruf yang berdekatan tapi secara riwayah tidak diidghamkan, maka ini dibaca jelas, harus jelas. Contohnya, anqadha dhahrak, silakan. Wa yawma ya'addu adh-dhalim. Ini dhad ketemu dha. Kemudian dhad ketemu ta, famanidurra. Dha ketemu ta, awa'adta. Dhad ketemu ta, fa idza afadtum. Baik, jadi jangan sampai dibaca famanitturra langsung ta. Hati-hati, famanitturra berarti dotnya hilang, harusnya jelas. Awa'atta, salah. Awa'atta ini seolah-olah wa'ada. Wa'ada berjanji, harusnya awa'adta. Sama aja, kamu mau nasihatin enggak nasihatin kita enggak akan dengar. Afadtum pakai dot, jangan afattum. Tapi afadtum, afadtum. Selanjutnya wasaffiha, dan murnikanlah huruf ha, maksudnya jelaskanlah pengucapan ha. Wasaffiha jibahuhum, silakan. Haknya ada dua di sini, menjelaskan huruf ha, tapi jangan berlebihan. Jangan jibahuhum, nah, jangan sampai terlalu berat. Ya, sebagaimana pesan daripada Al-Imam As-Sakhawi, jangan sampai terlalu berat. Jibahuhum. Kemudian contoh lagi wujuhuhum, ini sama. Alaihim, kalau alaihim biasa enak. Yang hati-hati wujuhuhum, jibahuhum, ini hati-hati. Jangan sampai juga nggak jelas. Jibahuhum, hum, wujuhuhum, nggak jelas. Wujuhuhum, jibahuhum, demikian. Wasaffiha jibahuhum alaihimu. Alhamdulillah selesai. Sudah selesai untuk pembahasan dhad dan dha. Berikutnya nanti kita akan jelaskan nun dan mim bertasydid dan mim sukun. Lanjut. Gampang kan? Lanjut aja. Lanjut saja sedikit. Gimana? Lanjut atau sudah? Biar besok enggak terlalu banyak PR nih. Masih sanggup kan? Lanjut. Sebentar. Ini pembahasan yang sangat gampang. Antum sering berulang-ulang pembahasan nun tasydid, mim tasydid, nun sukun, mim sukun. Nah, sekarang yang lebih ringan dulu. Nun tasydid, mim tasydid dan mim sukun. Ini ringan ini, ringan. Nah, kalau nun sukun dan tanwin besok insyaallah. Kita baca wa adhhiril ghunnata min nunin wa min mimin idza ma syuddida. Sama ya, ini sebagai zaidah tambahan. Maknanya idza syuddida saja sudah paham. Wa adhhiril ghunnah, dan jelaskanlah gunnah. Maksudnya apa? Panjangkan gunnah. Ini maksudnya. Jelaskan gunnah maksudnya apa? Panjangkan. Min nunin
pada nun wa mimin dan juga pada mim. Wa min mimin. Nun dan mim idza ma syuddida, jika bertasydid. Jadi kalau ada nun tasydid, mim tasydid, panjangkan gunahnya, selesai. Tambahin waslan wa waqfan, baik saat wasal maupun waqaf. Antum tambahin ini. Waslan wa waqfan. Nah. Dan itu terkumpul pada satu kalimat fa'atammahun. Ada mim tasydid dalam kondisi wasal, ada nun tasydid dalam kondisi waqaf. 4. Mim tasydid, nun tasydid, wasal, waqaf sudah terkumpul pada fa'atammahun. Berkata Syekh Utsman Sulaiman Murad, in syuddidat nunun wa mimun gunna waslan wa waqfan ka'atammahunna. Tapi hati-hati, jangan sampai sebelum nun tasydid, mim tasydid antum panjangkan. Istilahnya apa? Tamtid atau isba'. Inna amma, salah. Masuk langsung. Inna amma, langsung masuk. Wahdhar lima qablahuma an tamduda. Sudah selesai. Nun tasydid, mim tasydid. Ini insyaallah ada sedikit faedah barangkali bagi sebagian antum di sini nanti. Antum sebenarnya sudah mudah ini. Mim sukun hukumnya 3. Ikhfa syafawi, idgham mithlain shaghir atau idgham mimi, idhar syafawi. Ikhfa syafawi mim ketemu ba, idgham mimi mim ketemu mim, idhar syafawi mim ketemu selain mim dan ba. Udah, itu selesai kan? Nah, ada faedah tapi nanti insyaallah kita baca dulu. Wa akhfiyan al-mima in taskun bi gunnatin lada ba'in 'alal mukhtari min ahlil ada. Baik, perhatikan di sini. Perhatikan ya. Dan benar-benar ikhfakanlah. Berarti hukumnya apa? Ikhfa. Hukum pertama, ikhfa. Syafawi pandangnya. Dan benar-benar ikhfakanlah. Apa itu? Mim sukun, intaskun bi gunnatin, disertai dengan gunnah yang dipanjangkan. Kapan? Lada ba'in, saat ketemu dengan ba. Tapi perhatikan kalimat ini. Alal mukhtari min ahlil ada, berdasarkan pendapat yang dipilih dari para ahlul ada, dari para ulama yang pakar di dalam praktek bacaan Al-Quran. Isyaratnya apa di situ? Berdasarkan pendapat yang dipilih. Berarti sebelumnya ada perbedaan pendapat, ya kan? Jadi status mim sukun ketemu ba itu dulu para ulama ada yang mengamalkan ikhfa, ada yang mengamalkan izhar. Yang mengamalkan izhar adalah sebagian ulama Iraq. Sedangkan yang mengamalkan ikhfa ini mayoritas. Andalus, kemudian Hijaz, kemudian Mesir, Suria. Baik. Jadi ketika antum baca tarmihim bihijarah, mim sukun ketemu ba, itu bisa dibaca tarmihim bihijarah idhar atau tarmihim bihijarah ikhfa. Bedanya ada pada apa? Idhar tidak dipanjangkan gunahnya, ikhfa dipanjangkan gunahnya. Jelas sampai sini? Ini berarti perbedaan dari segi status hukum. Ingat ya, bukan cara ngucapinnya, belum. Itu belum furjah atau idbak, belum. Status hukum. Status hukum mim sukun ketemu ba, para ulama dulu berbeda pendapat. Ada yang baca izhar, ada yang baca ikhfa. Makanya Al-Imam As-Sakhawi mengatakan apa? Lakin ma'al ba fi ibanatiha wa fi ikhfaiha ra'yani mukhtalifani. Akan tapi saat mim sukun ketemu dengan ba, apakah dibaca ibanah, apakah dibaca izhar atau dibaca ikhfa, ini dua pendapat yang berbeda. Jadi kalau antum misalkan nyimak murid antum tiba-tiba baca tarmihim bihijaratin min sijil, entar dulu, jangan langsung salahkan. Tanya dulu, antum kenapa baca tarmihim bihijarah? Kalau dia jawabnya, loh kan memang ada dua pendapat, Ustaz. Masya Allah, berarti ini wawasannya luas. Tapi kalau dia nggak tahu, Ustaz, emang salah ya? Nah, berarti emang dia nggak tahu. Maka dikoreksi kalau nggak tahu. Tapi kalau dia tahu tadi, Masya Allah, berarti ikut dia, berarti apa namanya, kajian Nuniyah As-Sakhawi, atau dia paham Jazariyah ini. Wa akhfiyan al-mima intaskun bi gunnatin lada ba'in 'alal mukhtari min ahlil ada. 'Alal mukhtari, berdasarkan pendapat yang dipilih.
Baik. Hanya saja walaupun dulu dua-duanya diamalkan, ulama muhaqqiqin seperti Imam Ibnul Jazari, Abu Amr Ad-Dani, mereka memilih yang ikhfa. Mengamalkan ikhfa kemudian mempopulerkan, masyhurkannya. Sampailah kepada kita yang populer ya kita taunya ikhfa aja. Nah, kita nggak tahu kalau ternyata dulu ada yang baca dengan izhar. Jelas ya? Ini karena Al-Imam Ibnul Jazari juga Abu Amr Ad-Dani, maka mereka yang mempopulerkan. Ini yang kita jelaskan tadi. Alal Mukhtari min Ahlil Adab. Jadi seperti Abu Amr Ad-Dani, Al-Imam Ibnul Jazari dan yang lainnya, mereka mempopulerkan ikhfa ini. Sudah selesai. Setelah sudah ditentukan, oke, hukumnya ikhfa. Barulah ada perbedaan pengucapan apakah nempel atau renggang gitu. Itu kita jelaskan besok aja pada pembahasan iqlab. Yang jelas dua-duanya diamalkan. Ada yang baca taurmihim bihijarah nempel, ada yang baca taurmihim bihijarah. Dua-duanya punya potensi salah. Yang nempel terlalu ditekan taurmihim bihijarah, salah. Yang renggang terlalu renggang, taurmihim bihijarah, salah. Sudah selesai untuk ikhfa syafawi. Timbul pertanyaan, hukum kedua kan idgham mimi, idgham mislain shaghir. Tapi di sini beliau tidak menyebutkan nih, setelah wa akhfiyan al mima in taskun bi gunnatin lada ba'in 'alal mukhtari min ahli al ada, langsung lanjut. Wa adhiranha 'inda baqi ahrufi wahdhar lada wawin wa fa an takhtafi. Ini. Wa adhiranha 'inda baqi al ahrufi wahdhar lada wawin wa fa an takhtafi. Loh, yang idgham kok enggak disebutin? Apa beliau enggak tahu? Enggak mungkin, enggak tahu, enggak mungkin. Apa jawabannya? Ada yang bisa jawab? Kenapa beliau tidak menyebutkan hukum idgham mimi atau idgham mislain shaghir di sini? Padahal hukum mim sukun itu ada ikhfa, ada idgham, ada izhar. Yang disebutin hanya wa akhfiyan dan wa adhiranha. Enggak ada yang wa adghim, enggak ada. Atau wa daghim atau wa adghiman, enggak ada. Kenapa? Apa alasannya? Apakah terlewat atau enggak tahu? Nah, yang paling belakang tadi angkat tangan antum ya? Oh enggak. Antum Syekh. Jayid. Barakallahu fiik antum. Oh ya, ini yang dapat hadiah ya. Besok ya insyaallah ya. Anda tadi lupa bawa bukunya. Jadi karena sudah dibahas di wa awwalai mithlin wa jinsin insakan adghim. Nah, sudah tersirat di situ kan? Wa awwalai mithlin wa jinsin insakan adghim. Kalau ada mithlain atau mutajanisain, yang pertamanya sukun, maka yang pertama idghamkanlah. Oke. Sekarang mim ketemu mim, mithlain bukan? Mithlain. Nah, dan pertamanya sukun, maka idghamkanlah. Nah, sudah tersirat di situ. Namanya idgham mithlain shaghir. Kalau di kita namanya idgham mimi. Antum cari buku tajwid yang bahasa Arab idgham mimi ketemu enggak? Enggak ada. Adanya orang Indonesia aja. Idgham mimi, idgham ba'i, idgham ta'i, silahkan. Yang penting hurufnya sama. Idgham ba'i apa? Ba ketemu ba wal yaktub bainakum. Idgham ta'i qabihat tijaratum. Idgham nuni nanti seperti itu. Ini sebenarnya untuk mempermudah saja. Yang masyhur idgham mithlain shaghir. Mithlain karena dua huruf semisal, shaghir karena huruf pertamanya sukun. Wa adhiranha dan jelaskanlah ia yaitu mim sukun 'inda baqil ahrufi ketika bertemu sisa dari huruf hijaiyah yaitu mim dan ba. Mim dan ba. Jadi selain daripada mim dan ba. Kalau mim sukun ketemu selain mim dan ba, maka izharkanlah. Tapi hati-hati. Wahdhar lada wawin wa fa an takhtafi. Hati-hati kalau ada mim sukun ketemu dengan waw dan fa. Mim sukun ketemu waw dan fa. Ini hati-hati. Waw atau fa. Ini hati-hati. Kenapa? Karena mim sukun ketemu waw hukumnya apa? Izhar. Mim sukun ketemu fa juga izhar. Nah, jangan sampai dibaca dengan ikhfa.
Contoh misalkan fama apa di surah Al-Baqarah paling bawah, alaikal ladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu, atau yang lain sebentar, yang langsung dalam satu ayat ana sudah tulis ini. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi. Mim sukun ketemu waw, mim sukun ketemu fa. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi. Ini contoh izhar. Hati-hati jangan sampai dibaca Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi. Jangan sampai ikhfa. Harus dijelaskan. Jangan sampai ikhfa. Jelas ya? Kalau di Tuhfatul Atfal lebih jelas lagi. Wahdhar lada wawin wa fa'an takhtafi liqurbiha walittihadi fa'alifi. Liqurbiha antara mim dengan fa. Walittihadi antara mim dengan waw. Taib. Sekarang kita bahas. Hukum mim sukun. Ada mim sukun. Kemudian ini makhrajnya asy-syafatain. Mim sukun ketemu dengan fa. Mim sukun ketemu dengan waw, mim sukun ketemu dengan ba, mim sukun ketemu dengan mim. Mim sukun ketemu dengan mim, maka idgham. Tayyib. Idgham. Mim sukun ketemu dengan ba, sudah, maka ikhfa. Mim sukun ketemu waw, fa kok jadi izhar? Kenapa ini? Kenapa jawabannya? Kenapa jawabannya? Padahal kan mim sukun ketemu waw ini kan sama makhrajnya kan? Mim waw sama makhrajnya. Mutajanisain. Mim fa berdekatan makhrajnya, mutaqaribain. Kok dibaca izhar? Hukumnya kenapa izhar? Dari sananya begitu. Secara riwayat seperti itu. Wa ma liqiyasin fil qiraati madkhalu. Kata Imam Asy-Syatibi, enggak ada analogi, enggak ada qiyas di dalam qiraah. Ya secara riwayat begitu ya sudah. Mim ketemu waw, mim ketemu fa, izhar. Padahal mim ketemu ba, ikhfa. Mim ketemu mim, idgham. Kenapa? Dari sananya begitu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau mau dilihat dari teori, kalau mim sama fa karena mim yang aktif dua bibir atas bawah, sedangkan fa yang aktif hanya bibir bawah. Hum fiha. Sedangkan untuk mim dan waw, mim yang aktif dua bibir nempel, sedangkan waw dua bibir tidak nempel dan monyong. Hum wa azwajuhum. Itu secara teori. Allahu a'lam bishawab. Cukup insyaallah untuk hari ini. Alhamdulillah kita sampai pembahasan hukum mim sukun. Besok pagi kita akan lanjutkan dengan hukum nun sukun dan tanwin. Nanti kita bahas cepat saja untuk nun sukun dan tanwin karena antum sering berulang mau belajar tuhfah atau belajar tajwid sudah sering ketemu nun sukun dan tanwin. Mungkin kita perlu kasih catatan-catatan pada nazamnya aja. Atau mungkin pada praktek kalau perlu catatan kita akan jelaskan. Begitu juga dengan mat. Nanti insyaallah waqaf ibtida antum harus lebih fokus ya. Waqaf ibtida ini penting sehingga harus lebih fokus. Insyaallah anak akan pelan-pelan di waqaf ibtida nanti. Taib, tidak ada pertanyaan untuk sore hari ini. Kalau ada pertanyaan simpan untuk besok. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.